Sesuai dengan FR gelombang pertama ya, yang bulan April kemarin ya, setelah saya perhatikan bentuk soal TKD BUMN khususnya kemampuan numerik, teman-teman, itu hanya dua bentuk soal saja. Yang pertama adalah deret angka, yang kedua adalah aritmetika sosial. Nah ini teman-teman, yang kedua ini soal cerita yang sangat banyak bentuknya, teman-teman, Anda harus tahu ya. Nah, seperti apa bentuk soalnya, perhatikan cuplikan soalnya ya, perhatikan pembahasannya ya sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan adik-adik para pejuang SKD BUMN ya tahun 2022 gelombang kedua ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Kak Alman ya di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita, kita bahas soal-soal TKD BUMN untuk gelombang kedua bulan Desember ini. Nah, teman-teman, ini merupakan video yang kedua ya, yang kedua teman-teman. Kalian bisa dapatkan selengkapnya ya, klik deskripsi di bawah teman-teman, sudah ada playlistnya lengkap semua TKD mulai dari gelombang pertama kemarin. Teman-teman klik yang di deskripsi teman-teman, ada playlist di situ. Nah, teman-teman, untuk yang kedua ini kita kembali membahas soal tentang aritmetika sosial ya. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke. Nah, soal yang saya ambil, yang saya bahas ini adalah merupakan soal asli ya, yang gelombang pertama langsung di screenshot dari peserta, teman-teman. Kemudian saya ketik ulang supaya lebih jelas kita membaca. Nah, teman-teman, bagi ya yang baru mampir di channel ini, teman-teman, saya mohon dukungan subscribe-nya ya. Anda klik yang warna merah teman-teman di bawah ya, hitamkan itu merupakan bentuk dukungan untuk saya ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Nah, teman-teman, perhatikan cuplikan soal ya, 5 nomor tentang kemampuan numerik aritmetika sosial seperti yang lewat berikut ini. Iya, jangan skip dulu teman-teman ya. Saya pernah katakan bahwa banyak orang gagal saat ujian CAT itu karena kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktu saat ujian. Ya, habis waktu saat ujian teman-teman. Jadi kami di sini menyediakan kalian ya 10 paket raut. Anda bisa ulang-ulangi dimanapun dan kapanpun menggunakan laptop dan handphone Anda sendiri. Nah, yang mau berlangganan teman-teman silahkan klik link di bawah ya. Itu klik baru Anda buat akun, kemudian login kembali, maka muncullah Anda login teman-teman. Nah, muncullah di sini biayanya. Biaya per paket teman-teman, ini ya sebenarnya harganya 250.000, tapi untuk pertama ini kami memberikan diskon ya 10%. Anda tinggal bayar segini teman-teman, sebanyak 10 paket raut, bisa diulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Kemudian soal-soal yang ada dalam web ini kami ambil dari soal asli bulan April dan Mei kemarin teman-teman ya. Nah ya, jika selesai Anda berlangganan maka Anda dapatkan ini teman-teman, paket soalnya ada TKD, ada core value ya. Jumlah soalnya per paket 105 soal. Kemudian jika Anda mulai tes ya, maka muncullah soalnya seperti ini ya. Dimanapun dan kapanpun Anda bisa kerja soal ya. Jika Anda kirim jawaban selesai, maka nanti muncullah skor nilainya berapa, kemudian Anda bisa lihat pembahasan di bawah gitu ya. Jadi teman-teman, ini bisa diulang-ulang selama setahun. Jadi kalau selesai 10 paket, Anda kembali ke paket pertama dan terawat lagi. Jadi dari sinilah Anda bisa mengatur kemampuan diri sampai di mana sebelum ujian nanti. Nah teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Yang mau berlangganan silahkan klik
link di bawah ya. Anda buat akun, kemudian login kembali. Baik, kita bahas teman-teman soal yang pertama yang tadi yang barusan lewat. Nah baik, soal nomor 1. Oke, jadi ini teman-teman bagian dari soal namanya aritmatika sosial. Jadi saya ketik ulang karena tadi di cuplikan soalnya itu agak buram teman-teman ya. Nomor 1, ya saya sarankan teman-teman ambil kertas dan tulis teman-teman supaya Anda bisa pahami. Ani sedang menghadapi UTS untuk 5 pelajaran. Untuk lulus, Ani harus memiliki rata-rata nilai ujian 80. Berapa nilai minimal ujian kelima yang ia harus dapatkan apabila nilai ujian pelajaran nilai lain adalah 81, 78, 85, dan 91. Jadi apa yang kelimanya supaya nilai rata-ratanya adalah 80. Ini kan teman-teman mudah ya. Pelajaran SD ya gitu. Ingat teman-teman, bahwasanya untuk menentukan nilai rata-rata ya, rata-rata teman-teman, itu rumusnya adalah, nah, rumusnya sama dengan ya, ini jumlah, oke, jumlah, lalu Anda bagi dengan banyak ya. Artinya apa? Banyak ujian gitu ya, banyak. Nah, di sini teman-teman sudah diketahui nilai rata-ratanya 80 gitu ya. Jadi gini, 80 ya sama dengan, oke, saya bagi 5 ya. Kenapa? Karena 5 kali ujian gitu. Yang pertama adalah 81 ya. Nah, ditambah dengan 78, ditambah dengan 85, ditambah dengan 91, lalu terakhir ditambah dengan apa kira-kira di sini saya simbolkan dengan huruf K gitu ya. Nah lalu cara kerjanya teman-teman, cara kerjanya Anda tinggal kali silang aja di sini, 80 kali 5 teman-teman, ini 80 ya. Nah saya kalikan dengan 5 itu sama dengan tinggal ditambah semuanya ya, 81 tambah 78 tambah 85 tambah 91. Kita coba ya. 1 tambah 5 6, 6 tambah 8 14, 14 tambah 1 15 ya, 5 di sini terakhir ya. Oke, 1 tambah 9 berarti 10, 18, 25, dan 33. Oke, 335 ditambah dengan K, oke gitu ya. Nah kemudian 80 kali 5 adalah jawabannya 400 di sini. Oke, 400 sama dengan 335 ditambah dengan K. Nah artinya untuk mendapatkan nilai K ya tinggal dikurangi saja teman-teman, 400 ya dikurangi dengan 335, jawabannya adalah 65 gitu ya. Oke, jadi gampang sekali. Baik teman-teman, itu soal yang pertama ya. Jadi ini saya ulang ya, soal nomor 6 ya. Kenapa? Karena yang kemarin yang pertama adalah sampai nomor 5, jadi saya sambung ya nomor 6 sekarang. Baik teman-teman, kita sambung lagi soal berikut nomor 7. Nah baik, soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Jika Dika ya jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap X menit, maka dalam 10 menit Dika mampu membaca berapa halaman? Oke, jadi teman-teman, ya ini perbandingan namanya. Kalau 3 halaman itu ya, 3 halaman, nah, Dika itu bisa membacanya dalam waktu X ya, X menit. Oke. Kalau 10 menit teman-teman di sini ya, 10 menit. Nah, maka si Dika ini membaca berapa halaman? Anggaplah di sini B ya, berapa halaman kira-kira. Nah, jadi B inilah yang akan dicari berapa nilainya gitu ya. Oke, ini teman-teman merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena makin banyak halaman yang dibaca, maka makin lama juga waktunya. Jadi perbandingan senilai gitu. Oke, dalam perbandingan senilai teman-teman, Anda lakukan saja ya. Oke, lakukan kali silang. Ini sering saya bahas di materi-materi TIU CPNS ya. Nah, kali silang. Sudah, tinggal dikali saja teman-teman. B kali X berarti ini, B dikali X. Nah, lalu 10 kali 3 ya gitu ya, 10 kali 3. Nah, B dikali dengan X sama dengan 10 kali 3 adalah 30. Nah, apa yang dicari? Ingat, yang dicari adalah nilai B sendiri. Berarti B itu sama dengan
30 dibagi X. Sudah selesai. Jawabannya adalah alfa. Nah, teman-teman, soal seperti ini tidak ada di TIU CPNS ya. TIU CPNS itu soal-soalnya hanya perbandingan kuantitatif, perbandingan nilai terbalik, operasi pecahan ya, dan lain-lain. Tidak ada seperti ini. Baik, kita lihat teman-teman pembahasan soal nomor 8. Nah, ini juga merupakan soal asli yang bulan April kemarin ya. Nah, ini soalnya mudah teman-teman, aljabar ya, aljabar. Gini, jika 893 kali 78 sama dengan P, jadi ini adalah sama dengan P teman-teman, oke. Maka manakah di bawah ini yang sama nilainya dengan 893 kali 79? Oke. Nah teman-teman, kata kuncinya adalah di sini ya. 893 kali 78 adalah jawabannya P. Oke, yang ditanya adalah ini. 893 ya, 893 kali 79 teman-teman, saya rubah menjadi begini. Saya rubah menjadi 78 ditambah dengan 1. Kayak gitu. Nah, lalu ada namanya operasi distributif ya, materi kelas 5 SD. Bahwasanya gini, kalau A dikali dengan dalam kurung B ditambah C teman-teman, itu sama dengan gini. Oke, A dikali dengan B, lalu ditambah dengan A dikali dengan C gitu ya. Nah, ikuti cara ini ya untuk soal di atas. Jadi gini teman-teman, ya saya jabarkan sama dengan di bawah ya. Sama dengan begini. 893 kali 78, oke. Lalu ditambahin dengan 893 kali 1 gitu ya. Ingat teman-teman, 893 kali 78 teman-teman sama dengan apa? Sama dengan P sendiri. Nah, ini ganti P. P ditambah dengan 893 dikali 1 teman-teman sama dengan 893. Jadi sudah, jawabannya adalah P tambah 893. Jadi sangat mudah. Oke, nah inilah perbedaan soal TKD BUMN dengan TIU numerik, TIU CPNS teman-teman. Tidak ada seperti ini di soal TIU ya. Oke, ada namanya operasi aljabar. Nah baik, kita sambung teman-teman soal berikutnya nomor 9. Ya, barusan saya mengajar siswa kelas 1 SMP ya. Materinya adalah namanya sistem persamaan linear satu variabel. Seperti inilah bentuk soalnya teman-teman. Jadi ini adalah materi kelas 1 SMP. Kita lihat nomor 9. Umur Yuni 8 tahun lebih tua daripada umur Daniel. Oke. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 46 tahun gitu. Nah, umur mereka masing-masing adalah berapa? Ini gampang teman-teman. Yang susah itu jika yang ditanyakan adalah di manakah mereka tinggal. Baik. Nah, teman-teman, kita lihat. Ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya, tidak perlu pakai cara-cara yang panjang. Anda bisa lakukan saja ini ya, coba option, coba pilihan. 27 tambah 19, jawabannya adalah 46. Betul kan? 27 tambah 16 jawabannya 43, salah ya gitu. Oke, 18 tambah 23 jawabannya adalah 41 ya, salah juga teman-teman. 25 tambah 18 sama dengan 43 juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, teman-teman, kalian bisa menggunakan cara aljabar gini. Oke, umur Yuni 8 tahun ya, lebih tua daripada Daniel. Artinya gini, Yuni itu sama dengan Daniel ditambah dengan 8 tahun gitu. Kemudian jumlah umur mereka 46 ini. Y ditambah dengan D sama dengan 46. Nah, lalu teman-teman kalian ada namanya sistem substitusi, bahwasanya Y itu sama dengan Y tambah D tambah 8, artinya Anda ganti Y ini ya dengan D tambah 8. Jadi gini, D ditambah 8, kemudian ditambah lagi D sendiri di sini sama dengan 46 ya gitu. Lalu ini D tambah D teman-teman, 2D ya sama dengan ini 46, ini pindah ruas jadi kurang 8 ya. Jadi 2D sama dengan 46 kurang 8 sama dengan 3 berapa ya? 38 gitu ya. Nah, artinya D sendiri tinggal dibagi teman-teman. 38 Anda bagi dengan 2, jawabannya adalah 19. Nah, berarti sudah ada 19 di sini. Lalu yang satunya siapa? Si Yuni. Yuni kan sama dengan D tambah 8, artinya 19 ditambah dengan 8, jawabannya adalah 27. Begitu coy ya. Jadi bisa pakai cara seperti itu. Baik, kita lihat teman-teman pembahasan terakhir nomor 10 seperti berikut ini.
Nah, soal terakhir nomor 10. Oke, teman-teman. Oke, selesai ini ya jangan ketinggalan lagi materi berikutnya ya, nomor 11 sampai nomor 15. Oke, di video yang ketiga. Baik, untuk soal nomor 10 ini sama persis dengan soal CPNS ya, PU CPNS teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan satu pekerjaan proyek selama 40 hari dibutuhkan 90 orang pekerja. Apabila proyek itu harus selesai 10 hari lebih cepat dari kondisi awal, maka berapakah jumlah pekerja saat ini? Nah, teman-teman gini, berarti gini ya. 40 hari ya, 40 hari itu bisa diselesaikan oleh 90 orang pekerja. Kalau mau 10 hari lebih cepat, artinya ya ini 40 kurang 10 ya sisa 30 hari saja gitu ya. 30 hari. Nah, maka di sini adalah berapa orang ya gitu. Nah, ini namanya adalah perbandingan juga ya, kita lihat. Kalau harinya teman-teman dari 40 menjadi 30 ini kan berkurang ya. Kalau mau berkurang harinya, maka otomatis orangnya harus banyak ya, harus bertambah. Namanya inilah perbandingan terbalik, coy. Nah, dalam perbandingan terbalik itu kalian lakukan namanya kali lurus ya. Kali lurus. Oke, ya sudah. Anda kali lurus ya. Kalau tadi yang sebelumnya kali silang, ini kali lurus. Gini, 30 dengan B Anda kalikan. 30 dikali dengan B sama dengan 40 kali dengan 90 gitu ya. Lalu kita bisa selesaikan teman-teman secara baik-baik. Ini 30 90 bisa hilang ya. 90 bagi 30 ini habis ya, tinggal 1, ini tinggal 3 gitu ya. Artinya B sendiri sama dengan 40 kali 3 adalah 120 orang gitu coy. Oke, jadi sangat mudah. Ingat ya. B jawabannya, ingat ya, namanya adalah perbandingan terbalik. Anda bisa lakukan kali lurus. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian dulu ya untuk soal numerik TKD BUMN yang part 2 ya. Sampai jumpa di part 3 teman-teman. Saya ulangi, yang mau berlangganan dengan Sobat BUMN ya, Anda bisa gunakan ini untuk latihan diri ya. Di dalamnya sudah ada 10 paket tryout. Anda bisa gunakan dimanapun dan kapanpun, diulang-ulang teman-teman dengan laptop atau handphone Anda. Oke, ada juga plus pembahasan di bawah gitu ya. Nah teman-teman, silakan gunakan itu untuk latihan diri. Mudah-mudahan nanti di ujian nanti kita dapat skor yang paling tinggi. Oke, nah teman-teman, terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.